ahli yang kami tampilkan, ya, yang menggambarkan fenomena-fenomena yang kita lihat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya. Mengenai bansos, semua mengatakan bahwa bansos itu punya impact terhadap voting behaviors. Ketokohan, ya, itu juga membuat dampak yang lebih signifikan terhadap perilaku memilih. Ya. Jadi kita hidup dalam satu iklim yang ditandai dengan personalized politics. Politik itu has become too personalized. Jadi tokoh itu memainkan peran yang penting. Ya tentu dalam beberapa hal tokoh bisa juga dilihat secara negatif, ya, kalau dia memainkan perannya secara negatif. Gitu. Tapi yang pasti tokoh itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap voting behavior atau perilaku politik atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Ya. Nah kami juga sudah mendengarkan ahli yang mencoba melakukan anatomi terhadap Sirekap, terhadap penggunaan data aplikasi IT yang dilakukan oleh KPU. Tentu kami melihat KPU merasa keberatan dengan testimoni, ya, keterangan ahli tersebut, tapi kita akan uji lagi, nanti akan ada saksi fakta yang akan membawa data-data berdasarkan pengalaman yang dia alami selama ini sebagai ahli IT. Ya. Nah tadi juga ada ahli ekonomi Pak Didin Damandhuri yang menjelaskan secara sangat jelas, ya, bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan luar biasa dari dana bansos, malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi COVID. Ini kan kita tidak pandemi lagi loh, kita ini endemik. Gitu. Kita endemik dan seharusnya tidak sebesar itu. Tapi kenapa angka itu naik? Jawabannya sangat politik. Jawabannya sangat politik karena itu ada kaitannya dengan pilpres, ada kaitannya dengan pemilu. Ya. Kemudian El Nino juga sampai November. Ya. Dan juga angka inflasi kita itu tidak naik. Jadi penjelasannya sangat jelas dan saya kira justifikasi satu-satunya untuk kenaikan harga penyaluran bansos itu adalah justifikasi politik untuk memenangkan paslon 02. Itu kesimpulan yang sangat umum, ya, yang kita bisa dapat dari presentasi para ahli yang kami tampilkan dari pagi sampai siang ini. Nanti kita tunggu pada sidang berikutnya setelah break, ya, apa yang akan dikatakan oleh para ahli kita karena mereka membawa bukti-bukti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak. Tambahan, Pak? Ada pertanyaan? Ada dong. Ya. Mas Todung, ya. Izin. Tadi salah satu ahli dari ahli hukum tata negara, Pak Aan, menjelaskan tadi poinnya adalah perihal judicial activism. Nah, ini bisa diterapkan apabila ada kedaruratan hukum atau mendesak di bidang hukum. Kemudian memang harapannya apa dari MK untuk menerapkan ini? Sebenarnya judicial activism itu sudah dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi cukup lama, berkali-kali. Jadi saya tidak merasa itu sesuatu hal yang aneh buat MK. Tadi Saudara Aan, ya, sebagai ahli kami juga menjelaskan secara gramatikal, ya, secara bahasa, ya, pemahaman dia, pengertian dia, bagaimana evolusi yang terjadi dalam penyempitan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Awalnya Mahkamah Konstitusi itu dapat mandat yang luas ketika rumusan pasalnya itu menggunakan kata tentang hasil pemilihan umum. Kemudian ini kan yang terus dipersempit sehingga menjadi hasil perolehan suara akhir. Nah ini evolusi yang sangat memprihatinkan kita dan berbahaya dalam penyelesaian sengketa pilpres. Kita mesti mengembalikan, ya, kewenangan MK dan saya percaya Majelis Hakim MK yang sekarang ini sangat sadar mengenai apa yang terjadi dalam tubuh MK dan tentu kami juga hakul yakin mereka akan melihat aspek-aspek yang non angka, ya, aspek-aspek yang sifatnya TSM, ya, dalam konsiderasi hukum mereka nantinya. Ya, jadi saya tidak terlalu concern dan tidak terlalu khawatir mengenai MK ini.
Ya, oke. Lagi boleh Mas? Yang lain dong. Udah. Lagi satu lagi boleh. Oke. Mungkin penegasan Mas, berarti ini sudah semua saksi di ahli maksudnya dikeluarkan begitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan saksi Kapolda sendiri? Begini, kami sudah melayangkan surat ke MKA ya, bahwa di samping 4 menteri yang akan dihadirkan, plus dari DKPP yang akan dihadirkan, kami juga akan minta pada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri, ya, pada sidang berikutnya, ya, ya, kami sudah menulis surat untuk itu. Ya. Kenapa Kapolri? Karena nanti akan Anda dengarkan sekalian bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, ya, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, ya, dan terlibat dalam ketidaknetralan ini dalam kampanye. Jadi kami ingin minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan, ya, dan perintah-perintah yang dia lakukan. Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos. Kalau Menteri Sri Mulyani, Ibu Risma, ya, Erlangga Hartarto, itu kan lebih banyak pada soal bansos tadi. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran, ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menciderai demokrasi dan integritas pemilihan umum itu. Oke, makasih ya. Siap Mas Todung, terima kasih. Terima kasih Mas.